Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwiya Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tatadha'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi imamil mursalin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur hanya kepadanya karena nikmat-nikmatnya datang betapa sangat sempurna dan nikmat itu tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kita menghitung nikmat tersebut, kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmatnya. Nikmat mata melihat, nikmat telinga mendengar, nikmat kaki melangkah, bahkan nikmat hidayah Allah bersama kita. Alhamdulillah. Ada seorang anak yang nakal, dinasehati oleh ayahnya, didatangi oleh mbahnya, kakeknya, guru kelasnya dihadiri di rumahnya, dipanggil. Tapi kalau Allah belum kasih hidayah, bisa nggak bu? Nggak bisa. Sampai ustadz datang menasehatinya, kalau Allah belum kasih hidayah, maka tidak akan bisa berubah hati anak. Ya, maka betapa mahalnya hidayah Allah. Betapa mahalnya langkah kaki Bapak datang ke sini. Betapa sangat hebatnya Ibu bisa melangkahkan kaki ke tempat ini karena Ibu Bapak yang terpilih untuk datang ke tempat ini. Di antara yang lainnya mungkin memiliki kesibukan dan halangan. Tapi Allah mudahkan kita dalam taat. Semoga ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedikit mengupas tentang hadis Nabi di mana Rasul mengajarkan kita sebuah doa. Doanya panjang Pak. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, kami minta kepada Engkau rasa takutku kepadamu. Minta dianugerahkan rasa takut kepada Allah. Karena sejatinya orang-orang yang kedudukan tinggi di sisi Allah, innama yakhshallaha min ibadil ulama, adalah orang yang alim. Dan tanda orang yang alim itu bukan orang yang banyak hafalannya. Tanda orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan orang yang ahli ibadah itu bukan orang yang sujudnya, tahajudnya 20 rakaat. Bukan orang yang hatam Quran satu hari 3 kali hatam atau 4 kali hatam. Orang yang ahli ibadah itu ittaqil maharima takun a'badan nas. Kata Nabi, kalau engkau ingin melihat orang ahli ibadah itu, lihatlah apakah dia meninggalkan maksiat. Kalau mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia sejatinya ahli ibadah. Dia sejatinya ahli ibadah. Bukan orang yang banyak wiridnya. Ahli ibadah itu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan yang Allah haramkan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, anugerahkan aku ketaatan yang bisa menghantarkanmu kepada surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya.
Anugerahkan aku keyakinan yang bisa meringankan menghadapi ujian hidup. Jadi sejatinya menjadikan kita ringan hidup adalah keyakinan. Mengapa orang tua kita mengatakan, ayo sayang, kalau mau sekolah bismillah, semangat sekolah, semangat kuliah. Apa kata anak? Ayah punya apa? Ayah cuman buruh tani, ayah cuman tukang ojek, bapak cuman buruh kuli bangunan. Bapak gak punya tabungan, nyuruh saya kuliah. Apa kita mengatakan bismillah kamu kuliah sayang? Kan luar biasa. Pertanyaannya, keyakinan apa yang bisa menghadirkan ayah kita mengatakan bismillah? Betul ya? Ya. Seperti halnya ibu mau punya kerudung, bismillah, nyicil. Kan begitu. Akhirnya nyicil, kelar juga itu. Nah, kita akan melihat yakin jalan merubah mustahil menjadi bisa mungkin terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita ini merasa aman dengan jaminan. Gitu ya. Suami kerja di kantor, di perusahaan, lalu perusahaan mengatakan, "Yuk kerja di sini, ada gaji sekian." Rupanya suami ibu kerja sampai 10, 20, 30 tahun. Gajinya bertambah, betul ya? Asuransinya ada, asuransi kesehatan. Bahkan kalau levelnya tinggi Pak, asuransi kesehatannya VVIP. Masya Allah. Sampai kemarin kami mendapatkan seorang bapak, dia mengatakan, "Ustadz, saya Vice Manager GM, Vice GM." Dia mendapatkan VVIP. Kalau sakit itu masuk rumah sakit yang kelas tinggi, VVIP. Sayang banget kok nggak dipakai. Lah emang mau sakit, betul ya? Iya, sampai ada kesan sayang amat kalau nggak dipakai. Tapi dia nggak sakit, kan begitu ya? Jadi kalau ada asuransi kesehatan nyaman, tenang. Ada asuransi mobil, masya Allah, nih ada mobil dinas. Kalau semua hidup kita seperti itu, punten, mohon maaf Bapak Ibu, iman kita tipis, ruang gerak pahala kita tidak begitu banyak. Begitu ya. Maka mohon maaf juga saya mengatakan yang namanya karyawan, buruh, ya, PNS, maaf, tipis tawakalnya kepada Allah. Mohon maaf ini ya. Kenapa? Karena sudah kelihatan gaji per bulannya. Berbeda dengan dagang. Betul Bu? Ibu tahu tukang nasi uduk. Orang dagang nasi uduk terkadang kita melihat dia dagang dari jam 5 sampai jam 7. Jangan lihat dagangnya, tapi lihat bagaimana dia masaknya jam 2 dini hari. Betul Pak? Jangan lihat masaknya jam 2, jam 3, jam 4. Masak berasnya, ngegoreng kerupuknya, ngegoreng bawangnya. Belum kecipratan, Masya Allah. Ketika mau masak gasnya habis. Yang biasanya gas berapa ribu, naik lagi gasnya. Mau masak apa Bu? Mau masak kerupuk, minyak goreng yang gak ada. Antri panjang 2 kilo, antri 2 kilo itu. Mobilnya antri 2 kilo. Jangan dilihat jam 2, jam 3 nya masaknya, tapi lihat belanjanya, pada Isa dia belanja. Ya, saya ngerasa karena ibu dulu almarhumah jualan nasi uduk. Dan saya yang berangkat ke pasar induk beli pas sayuran dari jam 9 sampai jam 11. Ya. Terus pagi-pagi dibangunkan masak, bantu motong bawang. Belum lagi nanti menyiapkan meja dengan nasi uduknya dan segala macam gorengannya. Tuh, nggak dagang dapat uang nggak Bu? Nggak dapat. Orang kantoran nggak kerja dapat nggak duit? Semangat amat jawabannya. Ya, dapat Pak. Apalagi 3 nih, pedagang, nelayan, apalagi Bu? Petani, tawakalnya kuat Pak. Maka tolong beritahukan kepada anak-anak kita, jangan hidup manja dalam hidup ini.
dan jangan senang dengan zona nyaman. Kepompong itu Bapak Ibu, kepompong dalamnya ulat. Ulat bermetamorfosis ingin menjadi kupu-kupu, betul ya? Iya, dia akan keluar, kita kasihan, kita potong tuh kepompongnya. Keluar kupu-kupu, beberapa menit kemudian mati. Kenapa? Kepompong yang akan retak dan seekor kupu-kupu yang akan keluar, dia mengeluarkan enzim dari tubuhnya, cairan yang menjadikan si kupu-kupu itu kuat. Betul ya? Apa artinya? Kesulitan itu justru menjadikan kita kuat. Ketika ibu menghadapi kesulitan anak pertama kecil susah banget, itu pembelajaran buat kita, karena besok kita punya anak yang kedua. Anak yang pertama sudah remaja, muncul anak kedua sudah biasa, betul ya? Masa remaja susah lagi, karena anaknya nanti yang kedua kanak-kanak naik ke remaja. Dan seperti itulah kehidupan kita, diberikan pembelajaran oleh Allah. Maka Nabi Siti Maryam, wanita yang dipilih, yang dibicarakan oleh Rasul, disabdakan oleh Nabi, wanita penghuni surga 3, Maryam, Asiyah, dan Khadijah. Maryam disebutkan dalam Al-Quran sampai menjadi satu surat Maryam. Betul nggak? Iya, nggak ada, maaf, surat Ratna, surat Dewi, surat Iis, surat Ilis, nggak ada. Tapi ada surat Maryam. Kenapa Maryam ditunjuk oleh Allah wanita yang dikandungannya Nabi Allah Isa? Ketika melahirkan, lelah tubuhnya, fisiknya pun Masya Allah layu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendidiknya menjadi pribadi yang manja. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan, ya, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit 'aliki rutaban janiyah. Wahai Maryam, goncangkan pokok pohon kurma itu, akan rontoklah buah-buah kurmanya. Ibu, pohon kurma itu sebesar tiang ini, yang pernah ke kebun kurma, betul ya? Coba ibu goyangin, berat. Ini diperintahkan oleh Allah. Maryam baru melahirkan kan lemes, tapi Allah nggak mau melihat hambanya manja. Ayo goncangkan. Tahu goncangkan, Bu? Oyagin, masih nggak tahu juga oyag. Keluar bahasa Betawi dah, oyag, dioyag-oyagin, betul? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, maka akan rontoklah rutobun. Jadi kurma 3 jenis, tamrun, rotob, balah. Tamar itu kurma yang masak, yang hitam biasanya, atau coklat. Ada lagi yang coklat mengkel, namanya rutobun. Ya, enak tuh mengkel tuh. Dan yang terakhir balah, yang agak sepet tapi enak juga. Nah, bagi mereka yang hamil paling baik makan kurma. Itu kata tuang herbal. Betul ya? Ya. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah, nggak mau hambanya manja. Sama dengan Nabi Ayub, 15 tahun sakit kulit dan sebagainya. Masya Allah. Apa kata Allah? Urkud birijlika haza mughtasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, hentakkan tanah itu, akan keluarlah air yang banyak, lalu mandilah. Allah tidak mengatakan sembuhlah kling, enggak. Tidak manja. Maka mohon maaf yang tertera, enggak kelihatan nih. Jaminan, pesangon, apalagi itu? Ya, gajian, tabungan, aset, terkadang menjadikan kita manja. Betul ya? Seorang raja, seorang pangeran memiliki burung Raja Wali di tengah-tengah kerajaannya. Ini burung gak mau terbang. Pangeran bingung bagaimana bisa menerbangkan Raja Wali, manja banget dia. Dibuat sembara, barang siapa yang bisa menerbangkan burung Raja Wali kan kuberikan emas 1 kilo. Masya Allah. Beberapa tukang sihir berusaha untuk bisa menerbangkan burung Raja Wali ini. Pertanyaannya, siapa yang bisa? Rupanya yang terakhir, seorang tukang kayu mengatakan, wahai pangeran, saya bisa menerbangkan burung Raja Wali ini.
Tukang sihir 10 tidak bisa, apalagi engkau. Izinkan saya, berikan kesempatan saya untuk bisa menerbang Raja Wali ini. Silahkan. Apa yang dilakukan? Ditebang pohon itu. Betul. Betul. Ditebang pohon itu. Apa yang terjadi? Terbang burung Raja Walinya. Yang menjadikan kita nyaman seperti itu. Maka ibu jangan mager. Badan akan melebar. Betul tidak ya? Ini jadi bukan nyindir, bukan nih. Iya. Masya Allah. Kita tidak punya peluang amal saleh baca Quran. Betul ya? Maka ketika Anda tidak punya peluang amal saleh, merasa biasa-biasa saja, maka Allah jadikan, maaf, ada kanker payudara, ada tumor di otak, ada kanker prostat. Betul tidak? Ya, ada karena tubuh kita sehat walafiat, nggak ada penyakitnya. Allah jadikan anak kita bermasalah. Anak nggak bermasalah, Allah jadikan suami bermasalah. Ya. Suami kecelakaan dipanggil sama Allah. Ada suami yang dipanggil sama Allah, ada suami yang dipinjemin sama Allah. Tahu dipinjemin, Pak? Dipinjemin ke pos kedua, pos 3, pos 4. Namanya dipinjemin. Ya. Polos buka cabang. Pos 2, pos hansip, pos satpam dan sebagainya. Ya, diuji oleh Allah suaminya. Suami tidak diuji, anak biasa saja sehat walafiat. Allah uji orang tua kita. Begitu ya. Maka Allah jadikan kita tidak nyaman karena ada peluang pahala. Maka kembali kita akan merasa yakin dengan pertolongan Allah ketika Allah uji kita dengan kesulitan-kesulitan dahulu. Maka dimunculkan keyakinan-keyakinan dalam hidup kita. Nah, ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita tidak nyaman? Karena dunia ini kenikmatan yang menipu. Ya, kenikmatan yang menipu. Surat apa, Bu? Surat Ghafir ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirah hiya darul qarar. Jadi dunia ini kenikmatan yang luar biasa. Jangan sampai kenikmatan ini menipu. Maka di antara hikmah mengapa Nabi Adam dijatuhkan oleh Allah dari surga ke dunia, ya, Masya Allah, karena merasa nyaman sehingga ada jebakan oleh iblis, dia memakan buah khuldi. Disitulah ada sebuah hikmah yang besar, bahwa kita harus berhati-hati dengan sesuatu yang haram yang disediakan oleh Allah sebagai ujian bagi kita. Maka mengapa Allah ciptakan babi dan anjing? Betul ya? Karena lagi-lagi itu merupakan ujian bagi kita. Lagi pula yang halal, yang haram itu tidak banyak, sedikit. Buah pohon yang dilarang hanya satu, sisanya miliaran buah yang dihalalkan oleh Allah. Dan sejatinya rezeki yang Allah berikan kepada kita miliaran. Sedikit rezeki yang tanda kutip haram. Minuman arak, iya, babi dan anjing, makanan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jaminan yang kita sudah fahami dalam Al-Quran ada dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Allah menjamin rezeki. Hewan tidak punya otak, binatang tidak punya akal, dijamin rezekinya sama Allah. Masa kita manusia yang sempurna panca inderanya dan akalnya, Allah tidak kasih rezeki? Mustahil. Mustahil. Apalagi dalam hadisnya Allah berikan rezeki kepada kita, Pak Bu, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa yang ibu dapatkan dari snack? Apa nih isinya nih? Pastel sama roti. Masya Allah. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan, rezeki yang telah Allah putuskan kepadamu, ya, rezeki yang Allah belum putuskan datang kepadamu, sedekat apapun tidak akan bisa masuk ke dalam mulutmu. Tapi rezeki yang sudah Allah putuskan kepadamu, sejauh apapun akan sampai kepadamu. Betul ya? Halo Bu? Bu?
Masih hidup. Ya, sejauh apapun rezeki, kalau rezeki kita sejauh manapun, kalau itu rezeki kita akan datang kepada kita. Saya dapat kurma sampai 3 kardus, masya Allah. Ini banyak amat, siapa yang ngirim? Cek WA, siapa yang ngirim? Kok nggak ada? Tulisannya Abi Zainal Mutakin, Pondok Pesantren Al-Latifah. Siapa ini? Khawatir untuk santri, Pak. Akhirnya kita kasih ke santri semuanya. Ayo buka puasa pakai kurma. Beberapa menit kemudian datang WA, Ustadz itu saya kirim dari Surabaya. Masya Allah, kurma untuk Ustadz. Loh, untuk saya 3 kardus Bu? Iya, untuk Ustadz. Rizki datang dari jauh. Betul ya? Masya Allah. Kalau Allah telah putuskan datang, sejauh manapun akan datang kepada kita. Tapi kalau Allah belum putuskan rezeki itu datang kepada kita, belum Allah putuskan, sedekat apapun tidak akan sampai kepada kita. Ini contohnya. Ibu makan tahu Sumedang, contoh tahu Sumedang, cabenya 3. Cabenya 3, kita mikir tahu atau cabai dulu ya. Pastel atau cabai dulu, betul? Kalau makan pastel dulu, cabai belakangan, pedasnya nggak enak di belakang. Maka apa yang kita lakukan? Cabai dulu, 3 kita makan. 3 kita makan, kesenggol. Jatuhlah pastel ke bawah. Kita lihat celengak, celinguk, ada orang nggak, ada orang nggak. Masya Allah, kita mau ambil, anak kecil naik sepeda, wuss. Kelindes. Masya Allah, mau diambil, wibawa jatuh, betul ya? Gimana kira-kira? Diambil nggak Bu? Wah. Lihat, itu pastel udah dekat dengan mulut, betul? Kalau Allah belum mengatakan tidak jadi, itu rezeki masuk ke dalam mulutmu, nggak bisa masuk ke dalam mulut kita. Betul? Jangan sombong Ibu. Dengan janji-janji bos pimpinan mau dapat mobil hadiah, jangan. Ya, itu yang sering menjadikan kita kecewa apa? Apa Bu? Ya, sering berharap kepada manusia. Masya Allah, manis banget. Maka tidak sedikit ibu kena diabetes karena sering menerima janji manis. Betul ya? Di PHP-in gitu. Maka ibu kalau dapat kue langsung blok-blok gitu ya, supaya nggak jatuh gitu. Baik, apa itu yakin? Wah, nggak kelihatan bahasa Arabnya. Al-istiqrar, yakin itu adalah istiqrar, menetap. Yakinul ma' minal birkah, air yang menetap dalam sebuah kolam. Dia tidak keluar airnya karena kolamnya kokoh. Maka orang yang sudah yakin dengan Allah tetap mengatakan bismillah, berangkat pergi haji. Ibu katakan, bapak katakan bismillah haji. Tiba-tiba meninggal dunia, anak kita tetangga mengatakan, tuh kan dia nggak haji, padahal niatannya pengen haji, sering mengatakan bismillah haji, bismillah haji. Tapi takdir sudah datang meninggal dunia, dia belum haji, belum tentu. Rupanya anaknya ingat kalimat ayahnya bismillah haji, maka anaknya yang menghajikannya. Betul Pak? Iya, makanya Bapak katakan bismillah haji. Walaupun bukan Anda yang bukan pergi haji, bukan Anda yang pergi haji, tapi anak kita yang pergi haji. Tiba-tiba makam kita yang sempit jadi lapang. Tiba-tiba kubur kita yang gelap gulita menjadi terang benderang. Kita katakan, ya Allah, amalan apa ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengarkan, labbaik Allahumma labbaik. Anakmu menghajikanmu. Tuh. Jangan mengatakan saya mau udah tua gak haji gimana? Ya bisa jadi ibu, walaupun sekarang 60 tahun Allah takdirkan haji, siapa yang menyangka? Betul. Yang sudah bayar 300 juta aja ONH Super Plus,
ONH Furoda. Kalau Allah mengatakan enggak berangkat, apa itu? Tuh pandemi. Bukan satu orang, dua orang, satu Indonesia enggak berangkat. Apalagi belum daftar, gimana mau berangkat? Paham Bapak ya? Iya. Al ilmu al jazim alladzi la yusawibuhu syakkun. Ilmu yang teguh yang tiada keraguan, betul-betul mantap di hati. Betul ya? Ya. Seperti mantapnya anak kita mengatakan bismillah, mah aku pengen kerja. Lalu dia kerja, alhamdulillah. Seperti mantapnya bapak ibu ke rumah sakit, lalu dicek oleh dokter, dikasih obatnya. Ini obatnya tolong minum 1 kali 2, 3 kali 2, 8 kali 17. Betul ya? Ibu bapak terima nggak obat itu? Nanya nggak apa komposisinya? Nawar nggak? Enggak. Tapi Anda yakin, betul ya? Mantap hati, bismillah, minum. Karena pikiran kita mau sehat, mau sehat, mau sehat. Betul ya? Anda naik kereta api dari Bekasi menuju Surabaya, nggak pernah nanya siapa masinisnya, nggak pernah kepo lulusan mana masinisnya. Kita duduk nyaman, tiba-tiba sampai Surabaya. Kita naik pesawat umroh ke Jeddah, nggak pernah menanyakan siapa pilotnya. Tapi mengapa kita ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur alam semesta ini? Betul Pak? Nah ini, gitu ya. Maka tingkatan yakin ada 3. Nah, tingkatan yakin ada 3. Yang pertama yakinul khabari. Yakinul khabar, yakin dengan berita, karena pembawa beritanya orang ternama, karena pembawa beritanya orang yang jujur, gitu ya. Yakinul khabar. Anak kita bilang, pak ada kecelakaan di jalan raya, bapak langsung keluar tuh, mana kecelakaan, nggak ada. Anak kita bilang, bapak kena prank, diprengin pak. Musim prank di medsos. Betul? Anak kita ngebohongin kita tuh. Tapi kalau yang bawa berita itu adalah Pak RW, ngeprank gak kira-kira? Kelewatan kalau ada Pak RW ngeprank gitu. Pak Haji ada kecelakaan. Setelah kita lihat betul Pak RW yang bawa berita. Mengapa Anda yakin dengan Islam ini? Karena yang membawa risalah Islam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'min raufur rahim. Yang membawa berita itu orang yang baik. Betapa dia sangat sayang denganmu, cinta denganmu. Lihat Bapak Ibu, ada kisah Nabi yang betapa sangat cinta dan sayangnya. Nabi itu kan dekat dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, makan, kalau diundang makan kambing itu ngajak teman-teman Rasul. Ada orang miskin mikir pengen banget ngundang Nabi. Ya mikir bagaimana cara ngundang Nabi. Bisa nggak ya ngundang beliau, orang yang kedudukan tinggi. Maka satu hari datanglah orang miskin ke rumah Nabi. Assalamualaikum wahai Rasul. Waalaikumsalam. Jika berkenan Rasul datang ke rumah kami. Nabi ingin menampakkan dirinya bahwa tidak ada diskriminatif antara kaya dan miskin, antara sahabat A dengan sahabat B. Tidak ada perbedaan. Maka Nabi datang, pun diajak sahabat-sahabatnya datang ke rumah orang miskin, Pak. Orang miskin membawa secangkir kayak tatakan begini. Ya, ini kan piring, betul ya? Ini apa namanya, Bu? Hah? Tatakan. Hah? Nampan. Yang lebih kecil dari piring apa? Hah? Teplek. Hah? Saya nggak tahu namanya itu. Pokoknya lebih ke teplek. Lempek. Ya itulah lebih kecil daripada piring, gitu ya. Udah nggak usah ribut.
kita ngaji, nggak usah tawuran, biasa aja ya. Gitu. Itu masya Allah Bu, piring kecil ketemu dah bahasanya. Ya, itu isinya anggur. Wahai Nabi, silakan dimakan. Masya Allah, Nabi ngambil anggur satu. Nabi senyum. Itu ketika senyum Nabi, orang miskin bahagia hatinya, Allah, Nabi makan. Diambil lagi satu, senyum lagi. Lagi-lagi Masya Allah, terima kasih wahai Nabi. Sampai habis anggur yang ada di piring kecil tersebut. Sahabat yang lain ngeliatin, kenapa? Tumben Nabi gak ngasih. Tuh, betul ya? Setelah itu orang miskin mengucapkan terima kasih. Nabi pamit. Dipeluknya orang miskin tersebut. Betapa bahagianya orang miskin. Didatangi oleh Rasulullah dan makanannya, anggurnya dimakan habis oleh Nabi. Di luar sahabat bertanya, tumben Nabi nggak ngajak-ngajak kita makan, nggak nawarin. Apa kata Rasulullah? Saya nggak nawarin kamu, kenapa? Mohon maaf, anggur yang saya makan itu asam, dan saya tidak mau menampakkan wajah yang tidak baik kepada dia yang telah mengundang kita. Terlebih ketika engkau makan, nanti wajah kau asam, nggak enak, dilihat sakit hati tuh orang itu. Biar saya tahan, agar pertama kalian tidak makan dan terlihat wajah yang tidak baik, biar saya bermanis wajah agar dia bahagia hatinya. Cakep. Betul. Bisa begitu Bu? Bisa. Asam gitu. Masya Allah, itu yang sering kita lakukan. Bapak disodorkan makanan minuman yang subhanallah luar biasa ya. Yang biasa teh manis-manis tiba-tiba sepet, gulanya nggak ada. Katakan, mah, coba rasain dah. Iya ya, nggak manis, maafin ayah, nggak apa-apa. Kan manisnya ada di Umi. Jia, alhamdulillah. Anak ngelihat pret gitu tuh, biarin. Betul begitu ya? Iya, biasa aja. Diem dan maaf, saling menyembunyikan aib pasangan masing-masing sampai pun pada masakannya. Gitu. Ada seorang suami yang kerja pagi-pagi mau berangkat kerja, masya Allah, luar biasa. Dibuatkanlah nasi goreng. Suaminya makan nasi goreng. Lahapnya luar biasa. Dia tahan. Mah tumben nih, mantep banget. Sisa sedikit sekali. Iya ayah, makasih ayah pujiannya. Tinggal sedikit lagi. Kata Nabi, barang siapa yang menyuapkan makanan ke mulut istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ayah berharap ayah dapat pahala. Sini dah, disuapkan makanan terakhir. Setelah itu wasin luar biasa itu. Ya Allah ayah, asin minta maaf. Iya, ayah udah sepiring habis. Ia tidak bicara tentang aib masakan nasi gorengnya. Biarlah istrinya menilainya. Tuh. Bisa Pak begitu? Bisa Pak? Ganti. Udah ngomel. Ya, ini belajar dari dari akhlak Nabi. Jadi kembali, ada yakin bi khabar, ada yakin karena yang membawa berita itu adalah orang yang terpercaya. Wa yakinun bidalalah, ada yakin karena dalil, bukti. Jelas buktinya. Apa itu? Maaf, Bapak mau berangkat kerja, rupanya beberapa meter dari rumah jatuh dari motor. Dibawalah oleh tetangga sebelah, ibu, Bapak jatuh nih. Masya Allah, istri panik, dikerok, jangan-jangan masuk angin ini. Kata tetangga, mungkin kecapean. Iya. Pakai kira-kira, ilmu kirologi, kira-kira masuk angin, kira-kira kecapean. Rupanya tambah panik, sesak dadanya. Masuklah ke rumah sakit. Ya, dicek dengan EKG, keluarlah hasilnya ada gangguan jantung. Ingin tahu lebih dalam hasilnya,
maka kateterisasi didapati 2 penyempitan. Yang pertama 20% harus di ring, dan yang kedua 80% harus bypass. Ustadz tahu ya, karena saya alumni Harapan Kita. Iya, pernah operasi jantung 2009. Nah, itu Masya Allah, datanya jelas. Kalau datanya jelas kita yakin berarti sakit jantung. Kenapa kita yakin dengan Islam? Karena jelas hasilnya. Orang-orang yang berislam dengan baik, hidupnya tentram, hidupnya bahagia. Betul ya? Orang yang menjalankan Islam dengan baik, muncullah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Muncullah kisah para sahabat yang bertaubat. Ya, setelah dahulu bermaksiat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Umar bin Khattab memendam anaknya hidup-hidup. Dulu Umar bin Khattab orang yang ingin membunuh Nabi. Tetapi setelah memeluk Islam, jasadnya bersanding dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Nah, ini Masya Allah. Abu Sufyan dulu musuh, tapi setelah berislam dia jadi mulia. Tuh, mengapa? Dalilnya jelas, buktinya jelas. Ketika seseorang mendapatkan hidayah, berubahlah kehidupannya. Nah, ini Masya Allah nih, berubah kehidupannya karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada buktinya, ada dalilnya. Dalilnya apa? Ilmu. Maka harus belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar agama. Saya ada cerita sedikit Bapak Ibu. Ada di dalam kereta ada seorang kiai dengan seorang dokter. Ya, di kereta menuju Surabaya. Kata sang dokter, "Assalamualaikum Pak Kiai ya," karena pakai peci, sorban dan sebagainya. Alhamdulillah. Kenapa? Pak Kiai boleh minta doa. Apa tuh? Doakan saya supaya menjadi orang yang soleh. Apa kata Kiai? Amin. Kok aminnya kurang semangat Pak Kiai? Amin. Bapak dokter ya? Lo kok tahu? Itu stetoskopnya di atas koper, masih kelihatan. Ya, saya dokter, mau pulang ke Surabaya. Pak dokter, saya boleh minta tolong gak? Kenapa? Doakan saya supaya jadi dokter. Loh kok? Saya minta doa jadi pribadi yang soleh, kenapa Pak Kiai minta jadi dokter? Iya, kenapa emang? Pak Kiai jadi dokter itu gak gampang. Belajarnya 5 tahun, belum koasnya, belum spesialisasinya, betul ya? Ada 4 tahun, 5 tahun. Belajarnya harus capek, ngapal biologi, ngapal obat-obatan. Uangnya gak sedikit Pak Kiai. Maka saya gak bisa mengaminkan, karena perjuangannya berat, pengorbanannya hebat. Mohon maaf Pak Kiai. Apa kata Kiai? Sama, saya juga tadi aminnya gak begitu semangat. Kenapa? Karena jadi pribadi soleh itu gak gampang. Dia harus belajar agama, sholat malam, sholat duha, baca Quran. Itu dokter diam aja. Butuh pengorbanan. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, bahkan puasa Nabi Daud. Nggak ada lagi selain Nabi Daud, Nabi Soeb nggak ada, cukup di Nabi Daud aja. Luar biasa nggak pengorbanannya? Iya. Jadi gimana? Mau jadi orang soleh, Pak Dokter? Diem aja. Ya, dua-duanya berat, butuh perjuangan, betul ya? Butuh pengorbanan. Inilah tentang dalalah, dilalah, bukti, ilmunya jelas, betul ya? Yakin bil musyahadah, yakin dengan menyaksikan, yakin bil musyahadah, menyaksikan dengan dan melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, kita melihat gambar Mekah dulu tahun 80-an, seneng banget 80-an. Tahun 90-an, tahun 2020 berubah jadi live di YouTube. Semakin kita lihat gemetar hatinya, menyaksikan senang. Apalagi kita datang ke Masjidil Haram,
Ketika kita masuk Masjidil Haram ngelihat Ka'bah gemetar tubuh. Betul Pak? Yakin bil musyahadah. Yakin karena menyaksikan. Gitu. Maka ada orang-orang yang level yakinannya itu seperti melihat pahala. Datang kepada Nabi rajulun, ya Rasulullah, saat Nabi memberikan harta rampasan perang berbagi kepada para sahabat. Tapi sahabat yang satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, uridu haza. Saya ingin ini wahai Nabi, saya ingin ini. Apa maksudnya? Tidak engkau bersenang-senang dengan yang lainnya berbagi harta rampasan perang? Tidak wahai Nabi, uridu haza wa haza. Saya ingin ada tombak masuk ke tenggorokan saya ini. Saya melihat surga di hadapan saya. Yakin bi musyahadah. Nabi tertegun mengatakan, ya Rabb istajib, wahai Allah kabulkan doanya. Luar biasa. Peperangan berikutnya didapati orang tersebut tombak masuk ke tenggorokannya dan mendapatkan kesyahidan. Sama yang Bapak Ibu lakukan di tempat ini. Ada di antara kita yang menyaksikan pahala itu seakan-akan pahala besar, maka semangat untuk mengaji, semangat untuk mencari ilmu. Mengapa Anda ringan jam 1:30 malam bangun baca Quran? Karena seakan-akan melihat pahala itu besar. Yakin di dalam hati. Mengapa ibu bapak mau menabung jumlah yang tidak sedikit? Takut usia tidak kesampaian, maka dia nabung, nggak mau 40 juta, yang 100 juta yang NH plus, bismillah. Kenapa? Yakin bisa sampai dan bisa cepat untuk bisa berhaji. Gitu ya. Yakin bil musyahadah, yakin karena menyaksikan. Ini beberapa kisah mereka yang mendapatkan pertolongan Allah dengan keyakinan. Surat Al-Qasas ayat 5, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Allah wahyukan ke hati ibu Musa untuk menyusui anaknya. Ya, fa iza khifti, kalau engkau takut maka letakkanlah bayi itu ke sebuah peti, alirkanlah ke sungai. Wala takhafi, janganlah engkau takut. Wala tahzani, jangan engkau sedih. Inna raddu ilaik, aku janji kata Allah akan aku kembalikan anak itu ke pangkuanmu. Menyusun hati untuk yakin kepada Allah tidak mudah. Tapi ketika yang membisikkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya janji yang tidak pernah dikhianatinya, maka keyakinan itu muncul. Gitu ya. Bayi Musa dialirkan ke sungai, lewat sungai Nil, anak cabangnya banyak. Allah punya cara untuk menyelamatkan anak itu, maka anak itu, bayi itu, peti tersebut mengalir ke anak sungai di mana istana Raja Fir'aun, belakangnya tempat pemandiannya itu sungai Nil. Asia istri Fir'aun mendapatkan bayi itu, dipeluknya. Fir'aun kaget. Bukankah ia bermimpi bahwa kerajaannya akan luluh, akan goyang dengan anak kecil? Bahkan marah dia. Siapa anak itu? Asia mengatakan, jangan coba-coba engkau menyentuh anak ini. Sungguh aku sudah jatuh hati kepadanya. Allah memberikan hati Asia cinta kepada Musa kecil. Bayangkan itu. Allah maha hebat. Betul ya? Mudah bagi Allah untuk merubah seseorang. Maka yang namanya hidayah itu milik Allah. Kita hanya sebatas jalan memberikan hidayah. Masya Allah. Lalu bagaimana bayi Musa menangis? Ibu-ibu yang ada di sekitar istana tidak bisa menyusuinya. Seakan-akan Allah mengatakan, jangan buka mulutmu kepada asi yang bukan hakmu. Dibuatlah sayembara ke seantero Mesir. Siapa yang bisa menyusui anak yang ada di dalam istana? Tidak ada yang bisa kecuali seorang ibu dari negeri yang jauh, masih di Mesir. Datang, wahai Asia, saya ikut serta sayembara ini. Disusuilah anak itu, cocok asinya. Dia adalah ibunya. Cocok asi ini, wahai ibu, engkau wajib menetap di sini. Mohon maaf, saya punya suami dan anak-anak. Kalau mau malam bersama saya, pagi hantar, silakan jemput untuk main di istana ini.
setiap malamnya Musa bersama ibunya. Itulah kalau kita sudah yakin kepada Allah, Allah akan jawab dengan jawaban yang indah kepada kita. Kata kuncinya yakin. Betul ya? Kata kuncinya adalah yakin. Begitu pula hanya dengan kisah Nabi Musa dengan umatnya dikejar-kejar. Betul ya? Oleh 500.000 tentara Fir'aun. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa. Ketika tentara-tentara Fir'aun mengejar Musa dengan umatnya, inna lamudrakun, habis kita, hancur kita. Jadi umatnya Musa cemas. Iya. Inna lamudrakun, habis kita, hancur kita. Apa jawaban Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, bersamaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hanya dengan kisah Rasul di dalam Gua Sur. Abu Bakar cemas, takut. Maka Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, bersama kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa umatnya Musa saat cemas Nabi Musa mengatakan qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku Allah. Musa mengatakan bersamaku Allah. Sedangkan Muhammad bin Abdullah Rasul mulia, Abu Bakar takut, Nabi mengatakan bersama kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena takutnya Abu Bakar As-Siddiq, takut yang benar-benar takut dari relung hatinya. Sebagai sahabat, dia khawatir dengan Rasulnya juga. Maka Nabi membersamai rasa takut itu dengan kekuatan kepada Allah. Inna qala kalla la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, kita bersama Allah. Kita. Tapi kalau umatnya Musa mengatakan bersamaku Allah. Karena umatnya Musa bukan takut dengan sendirinya, tapi nakut-nakutin Musa. Karena umatnya Musa keimanannya tidak mutlak, masih ada yang setengah keimanannya, masih ada yang 3/4 keimanannya. Di antara mereka ada yang nakut-nakutin, bukan cemas tapi mencemaskan, memberikan kecemasan kepada Nabi Allah Musa. Wahai Musa, di hadapanmu adalah lautan, di belakang kita ini ada Fir'aun. Bagaimana kita? Ayo bagaimana? Nakut-nakutin. Maka ada orang Islam yang nakut-nakutin orang Islam yang lainnya dengan kata-kata radikal, dengan kata-kata intoleran. Masya Allah, dengan tidak bangga dengan keislamannya. Ada begitu? Ini jadi masuk ranah beginian ini ya. Ya, padahal dia orang Islam tapi tidak bangga dengan keislamannya, malah senang dengan budaya sekuler. Nikah beda agama dijadikan satu kebanggaan yang Islam sudah mutlak mengharamkannya. Bahkan nikah sesama jenis bukan fitrah tapi penyakit, dan itu adalah kebodohan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah sejenis. Allah ciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep. Ini mohon maaf nih yang namanya Pak Asep ya. Nah, ini Masya Allah perlu dirunungkan. Betul ya? Jadi ada orang yang betul-betul takut, ada orang yang nakut-nakutin. Iya, paham ini ya Bapak Ibu ya. Sama dengan tadi kisah Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan besarnya. Yakin kepada Allah, Allah akan menyelamatkannya. Maka dengan doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yuk kita lihat Bapak Ibu bagaimana cara menghadirkan keyakinan. Bu, Ibu masih hidup? Baik. Pak Pules, alhamdulillah. Bagaimana cara menghadirkan keyakinan? Yang pertama, merendahlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendahlah di hadapan Allah. Kalau apapun masalah kita, jangan merasa hebat. Betul? Saya punya kawan tinggal di Malaysia, menikah di sana, punya anak di sana, kuliah S2, hidupnya betul-betul memprihatinkan. Satu hari
anaknya butuh susu, nggak punya uang untuk beli susu. Lalu bagaimana? Dia pun belum ada makanan untuk beli sembako. Hari itu sudah habis segala-galanya. Alhamdulillah hari itu dia mengajar di sebuah rumah orang Malaysia dan hari itu pas jadwal gajiannya. Gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah nih gajian 150 ringgit. Dia butuh 40 ringgit, 20 untuk beli susu anak, 20 untuk beli makanan dia dengan istrinya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, pas hari ini ngajar dan hari ini ada gajian. Setelah ngajar anak orang Malaysia, pembantu datang, mohon maaf Ustadz, bapak dengan ibu masih di luar kota. Masya Allah. Dapat nggak gaji? Ya Allah karim, la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya dia pulang ke rumah, ya, dengan motor bututnya. Air mata menetes beriringan dengan hujan, sampai tidak jelas mana air hujan mana air mata. Betul? Saking derasnya itu air hujan. Berhentilah dia di musola. Dia mengatakan, ya Allah, hanya Engkau tempat bergantung. Ampuni saya, maafkan saya Allah, terlalu sering berharap dengan manusia. Tuh. Maka kata kuncinya, semakin kita banyak berharap kepada manusia, siap-siap kita hidup kecewa. Ya. Maka saat itu ia merendah di hadapan Allah. Dia tinggalkan ketergantungan kepada manusia, hanya kepada Engkau ya Allah, tempat berharapku ya Allah. Diri ini hina, diri ini lemah. Maafkan saya yang merasa hebat kemarin-kemarin ya Allah. Dan apa yang terjadi? Teleponnya berbunyi, berdering, diangkat. Mas, masih ada nggak buku yang kemarin yang kamu jual? Oh ya ada. Tolong dong kirim 2 sekarang ya. Masya Allah, saya siapkan 40 ringgit. Dia butuh berapa bu? 40. Dikasih sama Allah 40. Bersujud dia, ya Allah, dapat hari ini ya Allah. Terima kasih. Hambamu merendah kepada Engkau, hambamu bergantung kepada Engkau. Paham di sini bang? Jangan sering ya bergantung kepada manusia. Lelah hati kita. Dan jangan bersandar kecuali kepada berarti nggak boleh bersandar ke tembok. Mohon maaf nih, ya. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ibu biasa aja, udah tahan, ya. Ini cuman intermezzo aja supaya nggak keyep gitu, ya. Yang kedua apa bu? Memperbanyak ketaatan kepada Allah. Sering-sering hadir, sering-sering datang sama Allah. Paham mbak? Saya kasih satu analogi permisalan. Bapak ibu anak kecelakaan harus dioperasi kepalanya karena ada sumbatan di pembuluh kepalanya. Butuh uang 100 juta. Ada Pak RT, sebutlah Pak Ahmad, orang kaya raya, dermawan. Anda datang ke rumah Pak RT, tolong Pak RT, hanya Pak RT yang dermawan kaya. Saya tahu Pak RT banyak ngasih bantu orang. Pak RT mohon maaf, kami warga Pak RT mohon bantuannya 100 juta, minjem Pak RT. Apa kata Pak RT? Siapa ini? Loh saya tetangga Pak RT 3 rumah. Oh tetangga saya. Mohon maaf ya, acara-acara RT datang nggak? Ya mohon maaf Pak RT, saya nggak datang Pak RT. Ke masjid pengajian enggak Pak RT. Jumatan enggak Pak RT, kan di kantor. Yang di rumah kapan? Diem dia. Emang nggak ke masjid? Acara 17-an nggak ada juga. Mohon maaf Pak RT, saya sibuk Pak, saya juga pengusaha. Saya sibuk, apakah Anda? Kumpul warga enggak, kumpul RT enggak ada, di masjid enggak ada. Masya Allah. Acara-acara bersama warga enggak ada. Maka saya tanya, siapa Anda? Mohon maaf ya Pak ya, saya bantu aja 5 juta dah. Enggak bisa 100 juta mah. Pembelajaran buat Anda. Masya Allah. Itu contoh sederhana. Bagaimana dengan hamba yang butuh kepada Allah? Ya Allah, kanker prostat, kanker payudara, ada penyempitan di jantung, ya Allah.
Tolong ya Allah, sembuhkan, sembuhkan. Allah nanya sama malaikatnya, wahai malaikatku, cek coba sholat jamaahnya di masjid. Kata malaikat, nggak kelihatan di masjid. Lihat taklimnya, nggak ada wahai Allah. Coba lihat di pojok-pojok nyender, coba lihat ada kali. Mungkin ada mepet-mepet tempat rak-rak sepatu kali, ada kali. Nggak ada ya Allah, pengajiannya nggak normal. Lihat duha tahajudnya, boro-boro, yang wajib aja nggak pernah hadir, apalagi yang sunnah. Coba lihat infak sedekahnya, nggak ada, nggak ada. Yang ada di Jumatan itu pun bunyi terus, peletuk. Coba bayangkan Pak, apa kata Allah dalam sebuah riwayat? Apa kata Allah? Wahai malaikat, abaikan permohonannya, jangan dengar permohonannya. Mau kita begitu? Nih yang kedua, mengapa kita yakin kepada Allah? Karena kita sering datang kepada Allah, dan kita yakin Allah melihat kita yang datang kepadanya. Betul Pak? Kita yang sering datang ke rumah Pak Haji Ahmad aja yakin kok. Assalamualaikum Pak Rahmat, ada apa nih? Mohon bantuan. Udah, saya udah tahu. Udah, saya udah nyiapin uang 150 juta. Bayangkan itu. Belum kita cerita, Pak RT udah tahu. Kenapa? Itu Pak Rahmat sering bergaul, sering silaturahmi. Tuh, betul tidak Pak? Bagaimana kita mau ditolong sama Allah Bapak Ibu kalau kita jarang datang sama Allah? Betul? Gitu ya? Nah ini, bagaimana menghadirkan keyakinan? Sering-sering datang kepada Allah, maka keyakinan itu akan semakin mantap. Yang ketiga, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buruk sangka. Ya, sejatinya Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan dari keburukan itu punten, ya, itu hanyalah seperti permen. Permen itu kan ada bungkusnya, ada permennya. Bapak Ibu dapat permen, mana yang dimakan? Dalamnya atau bungkusnya? Bungkusnya. Dalamnya. Bungkusnya dimakan tidak? Dibuang. Ada kalanya Allah memberikan nikmat itu berbungkus musibah. Ada kalanya Allah memberikan nikmat berbungkus musibah. Ada kalanya Allah pertemukan suami istri setelah anaknya jatuh dari motor. Masya Allah, patah tulang kaki. Ayahnya datang, ibunya datang. Masya Allah. Sampai-sampai tidak diperhatikan anaknya. Lalu anaknya megang tangan ayahnya, megang tangan ibunya. Ayah bayaan, ayah sama ayah bayaan. Kasihan adek nggak ada yang perhatiin. Betul tidak? Berpeganglah tangan antara suami dan istri. Betul? Pegangan tangan. Apa kata anaknya? Cie, gitu tuh. Artinya apa? Allah berikan nikmat berbalut dengan kesulitan, dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, menyempurnakan ketauhidan. Yakin itu muncul ketika kita menyempurnakan ketauhidan dan mengokohkan akidah. Ya, jangan mau dibawa ke dukun. Kita sudah katakan itu ya. Dukun itu casing doang. Iya, mohon, casingnya kiai, dalamnya dukun. Apapun sebutannya, apakah itu apa Bu? Orang pinter, apa orang pinter Bu? Kenapa orang pinter kemarin, apa jawabannya? Hah? Kenapa dukun disebut orang pinter? Apa jawabannya? Karena yang datang orang goblok. Betul gitu? Iya, karena yang datang orang bodoh. Mau dibohongin sama dukun. Dukunnya tukang kangkung. Kita mau kaya, dukunnya belum kaya. Harusnya dukun harus lebih kaya. Nah, ini Masya Allah nih, masalah lagi. Dan yang kelima, bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kesulitan kita, ibu bapak, ditambah lagi kesulitan berikutnya. Ditambah lagi kesulitan berikutnya. Agar kita betul bergantung kepada Allah sekuat-kuatnya. Bukankah orang yang hanyut di sungai, dia akan mencari, betul, benda apapun yang bisa menyelamatkan sekuat-kuatnya. Semakin arus kuat, semakin kuat dia memegangnya. Betul. Semakin kuat arus kesulitan hidup kita, semakin kuat kita berpegang kepada Allah. Itu yang Allah suka.
Ya, alhamdulillah. Nah, kembali Bapak Ibu yang Allah, terakhir ya, terakhir buah daripada keyakinan. Bu, terakhir. Alhamdulillah. Agak cerah wajah. Terakhir ya Allah, terakhir. Apa buah dari keyakinan? Buah dari keyakinan itu adalah itminan, tenang hati. Tenang hati enggak, Bu? Tenang hati. Ya. Kenapa anak kecil, Bu, dilempar itu dia senyum ketawa? Pernah? Kalau bahasa Cinanya dialungkeun. Betul ya? Pernah lihat, Pak? Wus. Kenapa dia ketawa? Kenapa? Karena si bayi yakin akan ditangkap oleh ayahnya. Betul nggak? Ada wus, dia bok. Ada begitu? Nggak ada. Anak kecil dilempar dia ketawa karena dia yakin pasti akan ditangkap oleh ibunya. Ya Bu. Jadi tenang hidup kita ini. Kayak itikaf besok Ramadan, sahur, tenang aja, sudah ada yang apa? Menyediakannya. Rupanya kehabisan, tenang. Masih ada sisa lemak dalam tubuh kita, betul kan? Alhamdulillah. Dan yang kedua, yang buah daripada keyakinan itu adalah zuhud terhadap dunia. Saya nanya Bapak Ibu, apa arti zuhud? Ada yang bisa? Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Punya rumah 12, punya mobil 15, crazy rich. Lagi musim crazy rich. Mereka crazy rich. Ya, kita crazy-nya aja, rich-nya belum. Ya, crazy rich. Mobilnya 12, 13, 15. MM-an, mobil 3M, 4M, 5M. Kira-kira manfaatnya untuk akhirat ya Pak? Tidakkah ia jual 1-2 mobilnya, belikan tanah 1 hektar, kita datang ke sebuah desa. Assalamualaikum Pak Kepala Desa, saya punya tanah 2 hektar. Tolong yang meninggal dunia, monggo makamnya di tempat saya. Saya sudah wakafkan ke Bapak. Demi Allah, pahala yang mengalir. Argo pahalanya mengalir. Betul. Daripada kita punya rumah 3, 4, 5, meninggal dunia, rebutan warisan anak-anak kita. Apa yang kita bawa Pak? Dengan harta begitu banyaknya. Crazy rich. Masya Allah. Itu namanya zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Saya punya kiai Bapak Ibu, santrinya yang tahun 93 datang. Ya, alumni pesantren. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya Fulan, murid Pak Kiai. Oh ya Mas, saya masih ingat Mas. Masya Allah. Ada apa ini? Ini ada sudah siap mobil Alphard dengan Camry-nya untuk panjenengan Pak Kiai. Oh Masya Allah. Ini nggak salah saya. Nggak salah pakai untuk Pak Kiai. Untuk Pak Kiai. Ini kunci mobilnya, ini BPKB-nya, ini STNK-nya. Masya Allah. Terima kasih nak, diterima sama Bapak ya. Ya. Ikhlas ya. Oh insya Allah ikhlas Pak Kiai. Alhamdulillah. Ustadz ta'al. Guru dipanggil, guru bagian sekretaris pondok. Data pondok pesantren, asramanya, santrinya, berikut aset pondok, mobil-mobilnya, motor-motornya. Ini 2 mobil nih STNK semuanya bawa, taruh pondok semuanya. Mohon maaf Pak Kiai, ini untuk Pak Kiai, keluarga Pak Kiai. Loh kan saya sudah terima. Terus Bapak mau ngapain dengan mobil ini? Ke masjid pakai motor, keliling pondok pakai motor. Kalau mau keluar nanti Bapak tinggal minjem ke pondok. Bapak nggak kemana-mana. Kalau di sini terus untuk apa? Nanti Allah tanya itu mobil ngapain di situ terus? Malu nanti Allah nanya.
Kalau ditaruh ke pondok banyak manfaatnya. Ya, kamu dapat pahala, saya dapat pahala, pondok pun merasakan kemanfaatannya, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Ngerti kamu? Subhanallah, luar biasa ibu. Iya. Halo bu, bu, ibu punya mobil Carry dengan mobil Alphard. Tetangga minjem, suaminya sakit, mobil apa yang ibu pinjemin? Mobil Carry. Kali aja di masjid berubah mobil Alphard gitu, nanti di rumah berubah lagi Carry gitu. Mobil apa bu? Carry. Kita baru menghayal aja udah pelit, padahal belum punya udah pelit. Ya Allah, pantasan Allah nggak ngasih rezeki banyak bu, menghayal kita udah pelit. Betul ya? Ini jadi sesak hati nih ngomongnya nih, gitu ya. Gitu. Maka alhamdulillah ibu, saya tahadus bin nikmah, ada kawan ngasih mobil Lamborghini biru dengan merah. Ya alhamdulillah, saya taruh di atas lemari, saya tutup pakai kaca, gitu tuh. Gitu, alhamdulillah. Mainan bocah, ya. Baik. Buah dari keyakinan tenang, buah dari keyakinan zuhud, buah dari keyakinan khusyuk dan istiqamah. Abu Bakar As-Siddiq, Allahu Akbar, salat, waqa'at tuyur, ya, ala katifi, burung-burung bertengger di pundaknya. Masya Allah. Selesai salat, sahabat mengatakan, ya Abu Bakar, ra'aitul usfur taqa ala katifi, aku melihat ada beberapa burung-burung di pundakmu. Engkau merasakan? Enggak. Hatiku sedang menikmati indahnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Yakin rezekinya enggak dihayalkan kemana-mana. Bapak mau berangkat kerja pagi-pagi udah mikir jalan. Ini macet enggak nih? Macet enggak nih? Rawapalangan macet enggak nih? Malang, Kalimalang enggak. Kayaknya tol aja. Enggak, macet. Itu sholat subuh mikirin jalanan. Betul Pak? Ibu sholat subuh mikirin sarapan. Sarapan apa bocah nih? Uduk udah, spaghetti pakai oncom belum ini ya. Apalagi maka sholat subuh ibu terkadang 3 rakaat gitu ya. Sampai anak bilang, mama sholat apa? Subuh atau maghrib? 3 rakaat, kepikiran terus. Betul ya? Maka orang yakin dengan janji Allah, dengan rezeki Allah, nggak pernah maaf sholatnya tuh pikiran kemana-mana, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, seorang alim, saudagar kaya, pebisnis, pulang dari berdagang bawa untung yang banyak, masya Allah, dihadang oleh seorang begal. Itu begal nggak langsung ngebunuh, dia mengatakan serahkan apa yang ada padamu. Maka diserahkan semuanya. Setelah itu aku akan bunuh engkau. Kalau engkau akan membunuh saya, izinkan saya sholat 4 rakaat. Silakan sholat. Ini begal soleh, betul? Karena mengizinkan sholat 4 rakaat. Setelah sholat, dia sholat dengan khusyuknya. Selesai sholat 4 rakaat, dia mengatakan, ya Allah, selamatkan aku dari begal ini. Tiba-tiba ada kuda yang cepat, pemuda yang hebat, dengan pedang yang terhunus, bus. Si perampok lepas kepala dari tubuhnya. Allahu Akbar. Maka orang kaya mengatakan, man anta, siapa engkau? Inni Rasulullah ilaik, aku utusan Allah. Ketika engkau salat 4 rakaat, bergetarlah arsy Allah. Ketika engkau doa, maka Allah perintahkan aku untuk menyelamatkan engkau. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau kita punya hajat, salatlah 4 rakaat. Kalau kita punya hajat, salatlah 4 rakaat. Gitu ya. Maka yang keempat ini, orang yang yakin kepada Allah, mudah diijabah doanya. Mudah diijabah doanya karena berbaik sangka dengan Allah. Ana inda zanni abdi bi, aku tergantung dugaan hambaku. Kalau hambaku menduga yang baik-baik, aku berikan kebaikan kepadanya. Dan yang kelima terakhir, orang yang yakin adalah orang yang mudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana,
Jangan sedih, kita bersama Allah. Orang-orang kafir di mulut gua mengatakan pasti orang ini dalam gua. Komandannya mengatakan otakmu di mana? Kalau Muhammad itu masuk, maka sarang laba-laba itu terkoyak dan telur merpati ini akan terinjak. Di mana otakmu? Lihat, pertolongan Allah datang dengan cara yang sangat lembut. Allah tidak mengguncangkan bumi untuk tenggelam semua tentara kafir. Allah tidak utus petir untuk menyambar tubuhnya, enggak. Cukup Allah berikan sarang laba-laba. Betul? Mereka terkelabui dengan sarang laba-laba. Wa makaru wa makarallah wallahu khairun makirin. Masya Allah. Sama dengan Musa. Musa mengatakan bersamaku Allah Subhanahu wa taala, datanglah pertolongan Allah. Maka kalau ditanya ibu bapak ikut mana, ibu bapak mau Fir'aun, ikut Fir'aun atau ikut Musa? Bu, ikut Fir'aun, ikut Musa? Musa, serius. Lihat ibu, Musa itu tidak punya kekayaan. Dia itu pengembala domba, tidak punya tentara. Dia hanya punya tongkat saja. Lisannya pun cadel karena dulu pernah makan bara api. Enggak punya harta benda. Musa tidak punya apa-apa. Tapi Fir'aun dia punya piramid. Dia punya infrastruktur yang hebat. Dia punya kekayaan yang luar biasa. IKN-nya dibuang, dibesarkan. Iya, dia membuat kota baru. Iya, kota baru yang luar biasa hebatnya. Kekayaannya dahsyat. Maka saya nanya sekali lagi, pilih mana? Fir'aun atau Musa? Pilih Musa. Kita pilih Musa, bukan pemilih seorang gembala, tapi dia seorang yang utusan Allah, ia beriman. Maka keyakinan kita kepada keimanan Nabi Musa menjadikan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat Allah, dan mudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, pukulkanlah tongkat itu ke lautan, maka menjadilah jalan yang besar. Maka umat Musa alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan tentara Fir'aun tenggelam dengan Fir'aunnya. Maka disinilah buah dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kiranya. Astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.